Silakan Bu Eh, Vina. ya, terima kasih Dokter Sandra, terima kasih Dokter Uki dan juga Bapak Dokter Joko Pitoyo atas paparannya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa saling sharing untuk membahas soal potensi baby boom ini melalui forum Fakultas Kedokteran. Eh, Ibu Sandra, saya mohon maaf juga karena jaringan di rumah saya juga agak putus-putus. Mohon maaf saya juga nggak sharing. Baik, baik Bu Vina, silahkan. Baru saja kami bisa Halo. mendengar, tapi tadi pengantar itu kami putus-putus gitu Bu. Sekarang sudah Oke, jelas. saya coba lagi ya. Ya, Oke, ya. saya Terima coba kasih. pelan-pelan ya, Mbak. Oke, jadi tema dan apa problem sosial yang muncul selama pandemik ini kan terus mulai dari isu governance, gender, kemudian isu pengangguran, PHK dan lain-lain terus bermunculan gitu. Jadi ada yang siap mencari ini. Gitu. Nah, tema baby boom ini juga muncul setelah sekian lama ya kita bekerja di rumah gitu. Jadi 1,5 bulan baru kemudian potensi ini muncul karena keluarga itu beraktivitas di luar rumah. Nah sekarang berkumpul di luar rumah melakukan aktivitas masing-masing dan kemungkinan potensi baby boom ini muncul Pak. Padahal mungkin juga tidak gitu. Orang di rumah itu kan kerja macam, ada yang eee, ibu-ibu jadi pas juga potensi baby boom, tapi bisa juga tidak gitu. Karena dinamika antar keluarga itu beragam ya. Terakhir BKKBN saya berita terjadi penurunan pengguna KB ya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah ini terjadi karena ya kemungkinan ibu-ibu pasangan takut pergi ke rumah sakit, takut kalau penggunaan KB-nya sudah kadaluarsa, dia tidak segera diganti. Kemudian karena juga mungkin turunnya servis dari pemerintah gitu, KB keliling nggak ada, kemudian layanan ibu hamil juga berkurang karena semua rumah sakit atau klinik fokus pada penanganan COVID-19 yang kemudian menjadi keluarga ke bawah untuk memeriksakan kesehatannya juga itu potensial juga untuk bagi penyebaran COVID. Jadi orang semuanya menunda untuk pergi ke pusat layanan kesehatan gitu. Bahkan posyandu yang biasanya diselenggarakan setiap bulan di kampung itu juga terhenti kan karena COVID. Nah, menurut report UNICEF itu memang 20 juta bayi akan lahir di bulan-bulan terakhir tahun ini gitu. Dan kemungkinan 7 juta diantaranya adalah kehamilan tidak diinginkan yang itu berlaku secara global ya. Jadi karena asumsi tadi layanan kesehatan tidak maksimal dan tidak memprioritaskan pada kesehatan ibu hamil dan anak. Padahal kontrol kehamilan di saat pandemik justru terkait terbelakang itu saya ingin membandingkan bahwa potensi baby boom di negara lower dan middle countries itu ya kemungkinan bisa terjadi karena tadi layanan kesehatan sedikit dan kemudian juga kehamilan yang tidak direncanakan. Nah itu di balik semua itu juga bisa muncul juga
kekerasan seksual dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan negara maju, nah saya baca juga di berbagai sumber bahwa ini juga hanya akan terjadi, baby flip ya, atau minor case gitu, karena, eee, pasangan aware gitu bahwa mereka, eee, saat ini tidak siap untuk hamil, jadi mereka menunda karena, takut terpapar virus, orang juga fokus dengan apa, kesehatan, apa, reproduksi, kemudian, sehingga mereka tidak secara positif merencanakan kehamilan dan itu bisa bisa, apa ya, mereka well plan gitu untuk masalah reproduksi gitu. Boom ini juga, eee, ada kontra juga gitu bahwa mungkin tidak terjadi juga karena ada argumen lain bahwa ya karena, eee, kekhawatiran finansial, kemudian kekhawatiran karena tidak stabilnya ekonomi, kecemasan, kemudian juga karena burden dalam rumah tangga dan juga, pembagian tugas domestik yang tidak seimbang antara suami dan istri itu juga menurunkan potensi baby boom gitu. Malah, eee, mungkin tidak hanya baby boom tapi divorce boom juga ada gitu. Karena kalau kita semakin lama berada di dalam rumah atau, berada di saat, eee, tidak sadar gender ya kemungkinan kekerasan itu juga akan terjadi sehingga orang kemudian jadi apa, intensitas untuk mengalami kekerasan atau melakukan itu juga jadi tinggi karena ketidakstabilan ekonomi tadi, kemudian ketidakseimbangan pembagian pekerjaan dalam rumah tangga itu juga menimbulkan, konflik. Argumen lainnya adalah kita juga harus aware bahwa potensi baby boom itu tidak, sekarang gitu loh. Ini malah justru nanti setelah Covid ini selesai, setelah bencana selesai biasanya orang malah, "Oh ini saatnya kita punya anak," gitu. "Oh kita udah stabil nih secara ekonomi, kita udah punya tabungan jadi kita bisa merencanakan untuk punya anak karena tabungan di umur juga orang sudah usia biologis itu nanti kita harus aware setelah masa recovery selesai gitu. Jadi orang akan rame-rame liburan, punya anak, kemudian, euforianya itu ada gitu. Jadi mungkin untuk BKKBN ya bisa bisa merencanakan juga kebijakan ya potensi boom ketika Covid dan setelah Covid ini juga sama-sama potensial gitu. Nah kemudian, problem yang ingin saya utarakan adalah bahwa yang pertama itu bahwa kelas sosial itu berpengaruh terhadap potensi baby boom ya. Jadi, kalau kelas menengah ke atas ya dengan asumsi bahwa keuangannya stabil dan juga, pendidikannya mapan, bisa merencanakan sesuatu, bisa memproyeksikan sesuatu dengan, tepat, itu bisa menjadi, apa, hal positif bahwa semua itu direncanakan, jadi bisa mengurangi potensi boom tadi gitu. Sementara kelas menengah ke bawah yang mungkin, uneducated, kemudian aksesnya kurang, kemudian secara, finansial kurang stabil, kemudian misalnya pasangan suami istri itu, ada yang di-PHK, jadi ya bisa saja terjadi gitu loh. Kekerasan seksual yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Jadi mungkin untuk BKKBN ya bisa melihat atau lebih fokus pada masyarakat golongan menengah ke bawah yang tidak punya akses ke layanan kesehatan dan juga
yang tidak punya, yang menghadapi financial insecurity tadi gitu sebagai kelompok yang disasar lebih fokus lagi. Kemudian, termasuk tadi potensi KADRT juga ada dalam dimensi kelas sosial tadi. Kemudian tradisi yang berkurang selama Covid ini juga jadi problem gitu. Jadi ibu anaknya, manggil keluarganya dari kampung atau ibunya membantu dia selama tapi karena Covid jadi kan jadi ketika, pasangan suami istri punya anak di masa Covid. Kemudian, ya traditional values, itu untuk kelas menengah ke atas dan kelas menengah bawah itu juga berbeda ya. Jadi ideologi kelas menengah kan misalnya istri itu di rumah jadi pendamping suami, menjadi pelayan keluarga, dan juga sekaligus dia mungkin bekerja juga gitu. Nah dengan masih, masih kuatnya keluar Nah, bisa jadi dia karirnya tidak bisa berjalan dengan baik, kemudian, kelelahan luar biasa karena bekerja, karena child rearing. Nah, kemudian untuk kelas menengah ke bawah, beban ganda perempuan itu juga bertambah lagi karena dia jadi breadwinner, karena misalnya suami pasangan di PHK, dia jadi, eee, apa, income earner yang utama, sekaligus jadi household manager gitu. Jadi, bebannya luar biasa. Kemudian juga problem yang lain adalah soal resiko. Jadi, unintended pregnancy karena tidak adanya akses kesehatan yang memadai, jadi menimbulkan resiko-resiko yang lebih besar. Misalnya bayi prematur, eee, apa, eee, lack of nutrition, kemudian keguguran dan sebagainya karena stres dan juga karena kondisi yang kesehatan mental itu juga jadi harus jadi concern juga gitu. Jadi perempuan sebagai pencari nafkah, sebagai, pengasuh anak dan ketika dia harus melakukan semua itu, merawat keluarga juga di rumah, yaitu dampak fisik yang luar biasa itu berdampak juga pada kesehatan mental. Dan, perubahan kehidupan itu di era Covid ini luar biasa sekali gitu. Jadi setiap orang beradaptasi dengan situasi, oh ternyata di rumah, enak juga, tapi kalau lama-lama, oh it's really stressful, kita feeling isolated, kemudian tapi kita nggak ada cara lain selain berada di rumah gitu. Jadi, eee cara-cara hidup yang dulu kita nggak pikirkan ternyata berubah, itu juga membutuhkan, daya tahan gitu. Jadi resiliensi perempuan dan juga keluarga itu harus ditingkatkan karena dampaknya luar biasa. Kemudian, dampak jangka panjangnya adalah kalau terjadi baby boom, kalau memang terjadi baby boom itu ya pasti, eee, layanan pendidikan juga harus bertambah dan berkualitas, kemudian layanan kesehatan juga harus semakin baik, kemudian rasio ketergantungan itu akan tinggi gitu karena misalnya baby boom yang, usia 0 sampai 14, itu akan menjadi tanggungan kalau itu jumlahnya besar sekali, itu akan jadi tanggungan kelompok, populasi yang di tengah. Kemudian kalau dia sudah menjadi tua atau jadi aging population, itu akan jadi beban, usia produktif gitu. Jadi social security-nya harus dipikirkan dalam jangka panjang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh, pemerintah atau kita semua ya, eee kampanye KB itu perlu sekali digalakkan, tetapi, yang terpenting adalah menurut saya sih perlindungan perempuan dan anak ya, karena masalah reproduksi kan tidak hanya masalah kita
KB atau tidak, tapi sejauh mana sih perempuan dan anak itu terlindungi di masa, kehamilan dan masa tumbuh mereka gitu. Dan kalau bisa layanan kesehatan dan KB gratis itu digalakkan gitu. Jadi supaya di era meskipun krisis ekonomi seperti sekarang ini, pemerintah juga harus menunjukkan tanggung jawabnya melindungi seluruh masyarakat, terutama perempuan dan anak gitu. Jadi layanan kesehatan gratis dan KB gratis, kalaupun tidak bisa melalui apa, klinik atau rumah sakit ya posyandu itu digalakkan gitu. Karena kan sejauh ini kampung-kampung ini kan sudah relatif aman, jadi orang udah bisa menseleksi siapa yang masuk keluar kampung. Jadi saya rasa, kalaupun ada layanan posyandu itu bisa bergantian, kemudian ada, orang dari puskesmas datang dan orang tetap bisa mengakses itu gitu. Daripada harus pergi ke puskesmas lebih baik, layanan posyandu di kampung-kampung itu yang digalakkan gitu. Dan juga, childcare facilities itu juga penting sekali karena ya kita semakin modern, kemungkinan besar orang-orang tua kita udah tidak lagi bisa membantu kita dalam apa, eee, merawat anak, kemudian, eee, ya harusnya layanan-layanan fasilitas yang apa, yang selama ini, hanya menjadi hanya terjangkau untuk kalangan menengah ke atas ya, saya rasa kalau bisalah kalau orang miskin itu juga ikut bisa menjangkau gitu. Saya rasa itu dulu Ibu Sandra, kalau nanti ada, pertanyaan lebih lanjut, saya welcome.